Hai teman-teman, kita balik lagi di Dre TV teman-teman. Gimana kabarnya? Hari ini topiknya seru banget nih buat teman-teman yang masih single atau teman-teman yang masih pacaran. Halo Hamsan 89. Semoga live hari ini bermanfaat ya. Jadi hari ini kita akan bahas temanya yang semua orang selalu tunggu-tunggu. Menemukan pasangan hidup yang tepat. Halo yang baru gabung. Nyebutnya apa nih? Kilinei Burke. Asik. Semoga nanti dapat sesuatu ya hari ini yang bermanfaat buat kalian. Hopefully bisa diterapkan juga di hidup kalian masing-masing. Dan intinya sih bisa membuat kita semakin lebih baik lagi gitu live-nya. Teman-teman kalau yang punya pertanyaan, halo Yoel, thank you udah gabung, hopefully bermanfaat live-nya. Gimana nih kabarnya, udah pada makan malam belum? Sambil nunggu speaker kita hari ini. Tadi udah sempat tes sih sama speaker kita, suara dan gambar udah jelas belum begitu. Nah, jadi aku pengen perkenalkan sedikit nih sama speaker kita hari ini. Jadi speaker kita ini namanya Hengki Lioe. Kita bisa panggil Ko Hengki biasanya sih ya. Nah, Ko Hengki ini adalah seorang pebisnis. Dia menurutku itu adalah salah satu mentor di bisnis ya teman-teman, entrepreneur. Dan dia juga anak Tuhan, dia orang Kristen, jadi salah satu figur yang aku look up juga. Dan dia itu sedang membuka gereja namanya Radiance Community Church, Ko Hengki ini. Jadi teman-teman yang belum punya tempat beribadah gitu, bisa ikutan juga sama Ko Hengki nih teman-teman. Aku juga main drum gitu. Nah, Ko Hengki siap, sudah bergabung. Ini udah ada beberapa nih kok yang gabung dari tadi. Asik. Mana Oke. nih? Kok nggak bisa? Kok Kedengeran nggak kok? tadi? Kedengeran Kok nggak ada kok, ini? aman. Hilang. Koko salah pencet kayaknya tadi. Masuk lagi ya kok, coba ya. Accept aja kok, aku udah coba minta. Nih, Save. masuk nggak? Masuk, aman. Koko habis ngapain tadi cerita? Wah, Pulang. habis sering ngopi. Kok nggak ada ini ya? Kok nggak muncul ya ininya di tempat saya kok? Apanya? Biasa kan kebagi videonya Apanya, dua kok? gitu. Betul. Video. Koko sendirian aja. Kelihatan sendiri, cuma kelihatan kamu doang. Harusnya dua Koko sisi nggak ada. kan? Nggak ada saya fotonya. Betul, harusnya ada Koko juga. Coba Kalau di aku saya ada. Ya lihat. udah, mau coba log out dulu nanti. Ya, saya log out dulu ya. Oke teman-teman, jadi ternyata Ko Hengki belum bisa ini melihat dirinya sendiri, hanya bisa melihat aku. Nah teman-teman, hari ini jadi aku akan bagi 4 sandwich nih. Waktu kemarin ini Yoel juga udah sempet dapet ya. Jadi aku akan bagi masing-masing 2 itu untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan, dan 2 lagi untuk teman-teman yang bisa jawab pertanyaan. Nah pertanyaannya nanti soal apa? Ya tentang Ko Hengki gitu. Karena temanya lagi menarik banget nih teman-teman, boleh nih nanya-nanya gitu. Yoel, thank you udah ikutan. Yoel, kalau mau nanya lagi atau mau jawab boleh ya Yoel. Aku sangat dengan rela hati untuk memberikan sandwich kepadamu, teman yang baik. Aduh, thank you. Yoel, nanti kalau mau tanya lagi, mau jawab lagi boleh ya Yoel. Aku dengan senang hati untuk berbagi sandwich denganmu, Bro Yoel. Bisa lihat kok sekarang? Kok? Bisa? Halo. Bisa, udah. Oke. Iya. Kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak?
muka Koko agak ini aja, agak loading di sini. Kalau tadi malah Oh ya, nggak ini. Oke, ini udah mulai. bagus nggak? Udah. Cuman agak putus-putus dikit. Agak putus-putus dikit. Udah oke. Oke, Koko cerita habis ngopi sama siapa? Habis ngapain aja hari ini, kok? Wah, Aduh. habis ngopi, habis ngobrol, habis sharing, ya macem-macem. Jadi Nah, ini nih. baru balik. Jadi teman-teman, pastor kita ini orangnya menurutku sangat apa ya? Merakyat. Jadi Thank temennya you. minum kopi ini keren nih, karena ya maksudku nggak banyak orang-orang yang maksudnya mau gitu untuk ketemu, untuk ngobrol gitu. Tapi ya ini salah satu contoh yang baik gitu kok. Nah, kok pengen lanjut lagi. Jadi Koko kesibukannya sekarang ngapain aja nih, kok? Koko boleh cerita. Oh, Ngapain aja sih sekarang? kesibukan sekarang ya. Sekarang ya saya juga adalah entrepreneur lah, seorang entrepreneur. Saya juga bisnis di electrical, and then ada satu bisnis lagi di construction, kontraktor yang lagi ya berjalan paling 2 tahun ya itu ya. Ya udah berapa 15 sampai 17 tahun ya. Udah cukup lama. Iya ya, yang elektrik aku ngikutin juga kok. Jadi aku ketemu Ko Hengki udah cukup lama, dari 2012 atau 2013 gitu ya, kok. Betul. 2014 kita ketemu ya. 2013 ya, iya betul. Iya, 14 ya. 13 kok. 13. Itu ada Robert juga kok. Ada Robert gabung. Ya, Robert. Halo Robert. Oke. Selamat bergabung. Kok boleh ceritain Radiance sedikit kali, kok, biar teman-teman pada tahu juga. Oh, Radiance. Ya, Radiance kayaknya kita baru mulai 1 tahun ya, 1 tahun yang lalu. Baru kemarin kita anniversary yang pertama, bulan Agustus kemarin. Jadi kita mulai gereja itu 11 Agustus. Jadi ya setahun lah ya. Kena libur. Betul. Kena libur lockdown 3-4 bulan COVID. Tapi puji Tuhan kita udah mulai, sekarang udah berjalan mungkin udah sebulan, ya satu setengah bulan lah ya kita berjalan ya, udah mulai lagi. Jadi salah satu hal yang keren dari Radiance, karena aku juga terlibat gitu untuk bantu Merem, mereka itu menganggap satu sama lain itu keluarga, ya kok ya? Ya, betul. Family, as a family. Jadi mau dari latar belakang apapun, mau kesalahan kita seberat apapun, kita semua diterima. Gitu. Amin, yes, betul. Ya, dan maksudnya Ko Hengki ini juga sama Pastor Yoel sama Ko David juga, mereka itu bergeraknya benar-benar di bidang karunia. Jadi menurutku adalah satu hal yang menarik, karena kebanyakan orang maksudnya menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan itu mungkin lewat pemberian atau apapun, tapi Ko Hengki dan teman-teman itu berbagi lewat suara Tuhan tuh apa sih gitu, dan bahkan menjawab dengan karunia, yaitu kesembuhan gitu, menjawab permasalahan dengan pemberian Tuhan, dengan mendengar suara Tuhan. Itu hal yang keren. Jadi kalau teman-teman penasaran, boleh gabung di Fluid Clover Tower lantai 6 jam 3. Wah, sekalian promosi dong, Andreas. Boleh kok. Sekalian, teman-teman yang penasaran nih sama Radiance. Oke, itu intermezzo dikit soal Ko Hengki. Nah, jadi aku pengen gali-gali nih sama Ko Hengki soal menemukan pasangan hidup nih, kok. Karena menurutku teman-teman di sini, termasuk aku pun, perlu wejangan dari Ko Hengki. Nah, jadi teman-teman, aku bakal bagi-bagi 4 sandwich, so teman-teman pantengin kita sampai habis. Halo, Ci. Jadi yang 2 untuk yang jawab pertanyaan, sama yang 2 lagi yang mau nanya buat Ko Hengki atau buat aku juga boleh. Nah, kok ini pertanyaan pertama itu adalah, Ko Hengki itu udah sempet pacaran berapa kali, kok? Pengen tahu kita, kok. Waduh.
Berapa kali ya? Yang serius mungkin sekali kali ya. Oh, yang sama Se- Cimel ya berarti ya. Bukan, sebelumnya ada sekali. Ya, berarti Oh, yang oke. ini yang Berarti kedua kedua ya. berarti. Ya, Oke ya. teman-teman, jadi istrinya Ko Hengki itu namanya Cimelani, teman-teman yang belum 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 kenal ya. Nah, jadi pacaran yang kedua, yang pertama itu sampai berapa lama kok kalau boleh tahu? Wah, Eh, cukup lama pacaran. lumayan lama ya. Berapa ya? Sampai 3 4 tahun, 4 tahun kali. Wow, cukup lama ya. Ya, Oke. 4 Nah, sampai ini 5 ya mungkin segitu. mungkin ya. Wah, ini pas banget nih buat teman-teman juga yang lagi ngalamin. Maksudnya mungkin udah pacaran 4 5 tahun tapi masih bingung ini pasangannya tepat atau bukan. Mungkin kita bisa mulai sama-sama gali kali ya. Terlepas dari agama kita apa, tapi apa yang baik kita ambil. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kok awal kenalnya Cimel tuh di mana dan gimana sih kok? Bagaimana itu perkenalannya kok? Wah, panjang ceritanya ya. Dimulai itu. Boleh kok, nggak Ya, apa-apa. Kita mendengar cerita ini, flashback. ya, ya. Ya, pertemuannya itu 2006. 2006 bulan Mei ya. Mei atau Juni ya, kurang Hmm, lebih lah. Dalam satu pertemuan itu di dalam satu kelas kelas apa? Kelas agama Kristen. Waktu itu saya juga baru bertobat 2006 April. Nah, pas di bulan Mei ya saya ikut kelas, saya belajar. Nah, waktu itu kebetulan di satu kelas. Dan waktu itu juga apa, nggak ada ngincer-ngincer chemistry. Cimelani lah. Nggak ada ngincer Ya. Cimelani lah pastinya waktu itu. Uh, Nah, berjalan itu, nah sampai satu ketika waktu kita udah selesai kelas itu kurang lebih 3 bulan dan kita apa ada diadakan retret. Nah, waktu itu saya udah sampaikan bahwa saya nggak mau ikut. Saya nggak mau ikut retret, saya mau jalan-jalan gitu loh. Nah, Oke. 1 bulan sebelumnya itu saya udah bilang nggak mau ikut, nggak mau join ke retret itu. Nah, and then teman saya yang saya mau ajak, taunya berhalangan. Terus saya cari lagi teman yang lain lagi, yang satunya lagi untuk pergi yang lebih dekat lagi. Tapi judulnya Mm-mm. tetap liburan. Nah, Ya. itu udah oke, udah 1 minggu terakhir tiba-tiba yang ini juga cancel nggak bisa. Hmm. Akhirnya saya ditanya lagi sama ini untuk ikut apa Ya, retret. retretnya Saya ya. bilang, oke deh, saya join. Nah setelah itu saya juga bingung kenapa saya mesti join karena satu Ya. bulan yang lalu saya udah bilang saya nggak mau gitu. Wow. Ya, and then ya udah akhirnya saya ikut retret itu, tapi saya dengan satu kebingungan kenapa saya mesti ikut gitu kan. Kenapa ikut ya? Oke. Ya, and then waktu ikut itu, nah itu pas itu Cimelani juga ikut juga, istri saya juga ikut di retret yang sama. Nah, Hmm. waktu itu pun ya saya juga nggak ada mau ngincar Gak ada istri perasaan. saya, Iya. bukan boro-boro perasaan, ngincar aja enggak, ya kan? Wow. Iya. Pengen ngincar aja enggak gitu kan? Nah. Nah, sampai satu ketika, nah kita dalam satu games, eh, ada games dalam retret itu, Hmm. tiba-tiba dalam satu grup itu, loh, kok saya jadi kaget kenapa saya selama ini salaman sama dia nggak ada berasa apa-apa kok. Kenapa Oke. pas lagi itu loh kok ada yang lain, saya pikir itu saya lagi udah lama menjomblo kali jadi ada perasaan ada perasaan perasaan. saya aja, namanya jomblo udah lama kan ya mungkin Iya, iya. itu karena perasaan saya. Nah Iya, saya iya. pikir gitu. And then nah yang menarik ini jadi saya itu kan baru bertobat, baru Kristen lah ya, Hmm. baru 1 bulan nggak, berarti Mei ya, 4 bulan 5 bulan 4 bulan 4 lah. bulan. Ya masih baru lah ya kok ya. Masih Hmm. pemula. Nah dari dulu pun saya kalau dengar
orang bilang, oh dengar suara Tuhan bahwa Ya, ini pasangannya, saya orang yang paling tidak percaya. Saya bilang itu perasaan kamu aja. Saya sih nggak percaya itu, ya. gitu kan. Ya akhirnya pas besokannya itu retret 2 hari. Pas hari berikutnya Mm-mm. itu di dalam satu game itu, nah tiba-tiba saya jadi satu satu ini satu grup lagi, nggak sengaja satu grup Wow. lagi dengan dia gitu kan. Nah Ini waktu kedua itu kali ya begitu, satu grup ya aku berarti. iya Kedua kali hari itu. hari berikutnya, jadi hari Oke. yang pertama dan hari Hari keduanya berikutnya. gitu. Ha-ha. Nah di Wow. antara Oke. itu waktu itu satu grup itu ada teman yang lain, kebetulan juga cewek, ada dua, berarti ada tiga Hmm. sama istri saya, 3 orang itu. Nah, terus di dalam apa namanya di dalam satu grup itu, kalian tahu mungkin ya yang kayak main apa ya, games games itu loh, baju pakai koran-koran itu loh. Nah, Iya, iya, iya. saya sebagai modelnya dan istri saya ini adalah, dan teman yang lain tuh jadi penatanya lah, bener-benerin pasang Desainer, baju. desainer kok. Desainer Desainer ya, baju. ya, ya, oke. Nah, nah waktu itulah makanya ini kan satu pengalaman ya, pengalaman pengalaman saya, bukan Ya. berarti setiap setiap kalian harus sama dengan saya baru Hmm. sah gitu loh. Nggak juga. Ini saya hanya berbagi pengalaman saya aja. Ya. Jadi orang menemukan pasangan hidup nggak selalu harus sama seperti saya gitu. Nggak Ya, harus harus dengar suara sama, Tuhan dulu gitu kok ya. nggak harus begini, tapi ada gitu kan. Nah, Ya. jadi waktu saya eh, sore itu, saya ingat sekali waktu sore itu saya lagi melihat, sebagai model lagi melihat ke arah keluar, Ya. lagi melihat arah keluar itu tiba-tiba ya saya dengar Roh Kudus itu ngomong, ini pasangan Wow. kamu. Lah saya kaget dong. Ya. Pas saya noleh ke belakang, yang lagi benerin baju saya tuh istri saya. Oke, Yang keren. ini ya, yang sebenarnya nggak ada Iya, yang Cimel. lainnya lagi di tempat lain gitu. Oh ya, saya coba. Oh, oh. Saya tadinya orang yang, ya saya tadi kan cukup skeptis dengan hal ini kan. Saya nggak percaya, tapi Iya. saya ngalamin, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena saya ngalamin, Wow. ya kan. Akhirnya saya, oh iya Ya. ya, ternyata Tuhan bisa bicara ya, bisa Yes. bisa jelas ya ngomongnya gitu. Kita bisa dengar jelas. Nah, Ya. ini makanya saya ini pengalaman saya. Jadi saya bagikan ini. eh, saya harap ya banyak yang, misalnya ada yang beberapa yang lagi berdoa untuk Mencari. pasangan hidupnya, ya Iya. ya kan bisa, ini satu pengalaman, bisa aja seperti Ya. ini tapi nggak harus seperti ini gitu. Jadi jangan Oke. jadikan Satu patokan gitu loh, bahwa patokan, kalau nggak betul. ini, wah saya salah nih, ini salah pilih atau apa, kan nggak, kan ada juga orang yang udah pacaran lama, udah kenal lama, ya kan, dan dia juga Mm-mm. udah saling kenal dan akhir menikah juga Ya. nggak salah. Jadi nggak selalu harus seperti saya, karena ini yang saya alamin nih, Ya. kesaksian hidup yang saya alamin gitu. Ya. Oke. Ah, uh-uh. Aku mau lebih ini kok, kita lebih bahas soal mendengar suara Tuhannya. Nah, Mm-mm. kok kalau aku lihat sih, terlepas dari agamanya apapun, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sebenarnya ingin berkomunikasi sama kita kok. Iya, Betul ya? Jadi betul, menurutku terlepas dari ya kepercayaan kita apa, tapi kita punya akses untuk mengenal siapa pencipta kita kok. Betul nggak sih kok? betul, betul. Karena Nah, eh, mm-mm. di dalam, ya, kalau saya ngomong ini kan berarti dalam istilahnya dengan apa yang saya percaya ya dalam Kristus ya. Ya kalau dalam Ya, Kristus, ya saya bicara dalam eh, apa namanya? istilah Kristen. Ya, Kristen itu istilahnya itu saya tuh apa? Mendengar suara Tuhan itu tuh adalah hal yang normal bagi kita. ya, Ya, jadi adalah hal yang normal bahwa setiap kita itu bisa mendengar suara dari Bapa kita, dari Tuhan kita yes, gitu. ya. Gitu. So, Jadi dan ini pun berguna banget ya kok untuk hal lain, bukan
bukan cuma pasangan aja ya kok. Yes, Ya. yes, betul. Dan Bukan hanya menurutku itu pasangan aja. menurutku adalah hal yang kita perlu cari sebagai anak atau sebagai ciptaan, karena dalam masa-masa seperti ini masa yang nggak menentu juga kan kok. Iya, betul. Perlu banget untuk mendekatkan diri sama pencipta kita. Gitu. Yes, betul. Ada tambahan Betul. kok, mungkin resep-resep sedikit mungkin biar teman-teman kurang lebih agak nggak ngawang-ngawang gitu kok. Gimana sih? Ya singkat aja kok, yang umum. Mendengar suara Tuhan itu versinya Kohengki itu kayak apa sih? Ya, gini. Saya bicara ini dalam konteks as a Christian ya. Jadi Ya, saya nggak tahu yang pendengar dari manapun, apapun itu. Saya nggak tahu. Jadi saya berbicara dengan konteks dalam saya, ya, dengan kepercayaan saya. Jadi begini, Tuhan itu bisa berbicara dengan banyak cara. yes, Banyak cara, betul. nggak cuma ya yang kemarin saya alami ya audible, jelas, Mm-mm. suara yang jelas sekali, yang lembut dan penuh damai saya dengarnya gitu kan. Nah, Yes, ada yang lain juga Tuhan bicara lewat satu impresinya kita atau di pikiran kita, terus bicara di hati kita, terus ya, bisa bicara lewat firman Tuhan yang kita baca, ya, terus juga bisa bisa lewat banyak hal dalam satu situasi kita lagi lihat nonton TV atau apa ya teman kita lagi berbicara tiba-tiba seperti yes, kayak ada satu yang lompat keluar dari pembicaraan ya, mereka bahwa itu untuk kamu kita tahu itu tuh yes, dia gitu. Nah, banyak yes, cara jadi jangan membatasi Roh Kudus tuh bicara dengan kita bukan dengan kita oh harus dengar audible suara Hai Andreas oh itu baru Tuhan gitu enggak dia bisa bicara dengan banyak hal kamu lagi nonton TV aja lagi nonton berita itu ya itu seperti ada satu satu kayak satu apa ya Tuhan bisa kayak itu tuh lagi ngomongin kita gitu loh gitu iya betul, ya banyak cara jangan membatasi Tuhan untuk berbicara sama kita iya. pikir ya harus audible nggak selalu sih ya saya juga ngalamin audible tuh cuma ya sekali itu aja sih Mm. Lebih banyak gitu. timbul dari hati ya kok ya. Yes betul Mm. dan kita Karena tahu aku pun roh kita tahu bahwa itu Tuhan gitu. maksudnya beberapa kali ngalamin, karena kan aku adalah salah satu anak mentor Kohengki, jadi maksudnya aku look up sama Kohengki soal ini, dan berapa kali aku ngalamin pun kebanyakan aku timbulnya dari hati gitu kok, kalau aku sendiri Ya, juga. ya, Dan ada damai ya kok, itu yang salah satu hal yang penting ya, ada betul, damai betul, betul. gitu. Oke, nah itu sekilas teman-teman mengenai mendengar suara Tuhan, karena itu satu topik yang seru banget sih kok. Ya, karena ya Dan ini gak, satu ya satu hal ya istri saya ya saya karena dengar itu jadi istri saya sampai sekarang gitu. betul. Karena menurutku kalau kita udah bisa mendengar suara pencipta kita, anything, everything itu lancar kok, smooth, Ya, ya, lebih terarah, lebih fokus. ya, ya. Oke, teman-teman yang baru gabung, aku ingatkan kembali kalau aku mau bagi-bagi 4 sandwich, so teman-teman tolong ikutin sampai habis ya, karena topiknya seru banget gitu. Nanti, oke, Kohengki, jadi sama Ci Melani itu sudah pacaran berapa lama kok? Sebelum sampai akhirnya nikah kok? Pengen tahu. Wah, lucu ya. Kalau ditanya itu saya kadang orang juga bingung. Saya jawab itu karena kayaknya pacaran kita tuh pendek sekali waktunya ya. Kayaknya waktu itu bulan November saya dengar itu. Nah, November saya sempat sampaikan ke dia bahwa ini apa yang saya dengar, yang saya dapat ini saya sampaikan. Dan kita juga nggak langsung pacaran waktu itu ya. Kita masih oke, kita minta konfirmasi sama apa orang tua kamu. Kalau orang tua kamu keberatan berarti saya salah gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kita sempat ngatur waktu untuk ketemu di luar kota ya. Itu orang tuanya di luar kota, ya saya ke sana. Nah, saya tanya langsung,
ya ya puji Tuhan waktu itu langsung tiba-tiba mama mertua dia bilang, oh ya, Wow. oke, kita nggak ada masalah dengan hal-hal yang macam-macam. Dia ngomong dengan ini dia nggak keberatan dengan Ya. banyak hal. Akhirnya kita oke, kita jalan. Nah, kita jalan tuh pulang tuh sorry, itu di Desember kita udah putuskan untuk mau menikah gitu loh. Wow. Jadi Kebut. ya bukan kebut lagi, cukup kilat ya waktunya ya. Kilat, betul. Jadi kita udah tanyakan, kita sepakat bahwa di Desember itu kita menikahnya di Mei, bulan Mei, karena kita cari tempat resepsi dan macam-macam persiapan kan Mm-mm. sampai bulan Mei. Jadi waktu itu udah ikut ikut apa namanya ikut telepon, sorry, Bimbingan. telepon, bukan, belum, Bukan kita bimbingan ya? telepon ke orang tuanya dan orang tuanya setuju, oke, boleh gitu. Ya kan, ini kan Wow. saya juga kaget kan kok Kaget aku boleh juga kalau gitu ya. denger gini. Oh, boleh ya, Ya, padahal belum kenal lama gitu. iya, iya. Nah, terus saudara saya, kayak sepupu saya, semua juga tanya, teman saya tanya, ayo yakin lo? Kamu yakin? Lu yakin gitu? Belum juga kenal udah Iya. mau kawin. Saya bilang ya, ya nggak tahu ya, di dalam hati saya merasa satu apa ya, satu damai dan yang saya nggak, Damai. uh-uh. Satu damai yang saya, menurut saya sih gini nih, simpelnya gini aja. Kalau saya pilih sendiri salah, mending Ya, masa dikasih Tuhan kasih tahu kita nggak mau dengar. Ya betul. kan mending saya dikasih tahu daripada saya milih sendiri salah gitu ya. Tapi Setuju. ingat ya, ini saya bagikan kesaksian saya ini bukan berarti semuanya kalian harus sama seperti Sama. saya. Kalau Ya, misalnya, oh nggak dengar suara Tuhan ngomong gitu, oh saya putusin deh cewek saya. Nggak juga, nggak begitu. Jadi ya, banyak, semua orang punya experience-nya, punya pengalamannya masing-masing berbeda gitu dengan Tuhan. ya. Ya, gitu. Nah, kok ini pertanyaan yang menurutku cukup diperlukan sama teman-teman. Kan kalau Ko Hengki kan orangnya nekat nih, langsung ngomong sama pasangannya. Aku dengar suara Tuhan gini 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 gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang udah dengar nih kok, tapi masih mau menimbang-nimbang, masih pengen tahu gitu kan. Ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Kira-kira pendekatannya itu seperti apa kok? Yang Nah, baik menurut Koko? Bukan nah yang ini frontal, maksudnya Koko kan Nah, frontal. ini saya ceritain lagi nih. Ini bukan karena saya tiba-tiba frontal yang kayak gimana, nggak juga. Jadi melanjutkan melanjutkan apa? Ini waktunya berapa lama, by the way? Masih agak lama kok, tenang aja. Oke. By the way, waktu itu kan bulan November ya. Bulan November kita habis retret, akhir itu saya ingat saya itu dekat Lebaran ya. Nah, waktu itu habis itu saya tuh sempet tanya sama istri saya Mm-mm. ini, yang saya bilang sama Tuhan, saya pengen tes nih, bener nggak nih saya main ajak dia makan nih Iya. malam minggu. Jadi seminggu setelah saya dengar itu, saya bilang, saya coba tes gitu kan. Kalau memang dia nggak ada keberatan apa-apa, berarti ya bisa bisa Boleh. bisa Lanjut. dilanjutkan gitu kan. Iya. Nah, waktu saya ajak itu tiba-tiba dia bilang, oh iya, oke, boleh gitu kan. Wow. Nah, pas boleh, wis, kamu tahu dong, rasanya, wih, kayak Wih, bener iya. nggak nih gitu kan. Betul, betul. Nah, and Terbuka nih, then, terbuka. udah, kita pergi makan, dan cerita, ngobrol-ngobrol. Nggak ada ngomongin itu. Belum ada ngomongin bahwa saya dengar ini, itu, belum. Nah, pulang, saya tuh sempat telepon orang tua saya, mama saya bilang, ma, jangan ketawain saya ya, saya walaupun baru Bertobat. Kristen, Oh, bertobat, iya. tapi saya dengar suara itu, saya bilang. Iya. Nah, terus tiba-tiba si istri saya ini nih, waktu itu zaman masih WA, ya, SMS apa WA, saya lupa itu. Nah, tanya, besok kita mau ke gereja bareng nggak? Waduh, saya bilang, Wow. kok saya selama itu saya ke gereja, selama setahun itu, sebelum saya Iya. bertobat itu, saya selalu ke gereja sendiri. Nggak pernah Hmm. mau ajak teman-teman, karena
terakhir saya ajak teman pergi, selalu bicaranya mana cewek cakep gitu. Oke. Jadi Kebiasaan saya para laki kok. Para ya, lelaki. jadi saya nggak mau males lah. Akhirnya tiba-tiba diajakin ke apa gereja. Iya. Nah, biasa saya nggak pernah datang pagi gereja, saya biasa ikut yang sore. Tiba-tiba kali itu oh pagi, oh ya udah saya coba. Hmm. Saya pergi. Nah, ini nih menarik nih di waktu di gereja itu tiba-tiba pas lagi ibadah tuh tiba-tiba kayak kamu bisa ngerasain gimana sih orang kayak kamu nggak mau ngomong tapi kayak rasanya itu mau dorong kamu keluar mau ngomong gitu. Wah, Oke. saya bilang Tuhan, ini kan saya baru kenal, malu dong. Baru Iya. kenal malu dong, masa langsung langsung sampein gitu kan? Mm-mm. Langsung sampein bahwa wah ini saya dengar Iya. ini itu. Akhirnya saya ini dong tahan-tahan lah gitu kan ngomong gitu. Tapi itu masih kuat sekali waktu di gereja Wow. itu pagi itu. Hmm. Nah, sampai selesai gereja tiba-tiba gitu pergi makan siang. Pergi makan siang, waktu kita pergi makan siang itu saya masih telepon teman saya bilang, saya kesini nih, kamu datang dong. Oke, saya 5 menit lagi sampai, saya udah di jembatan di Tomang, di lampu merah Tomang, berarti kan Hmm. dekat sekali ya ke Taman Anggrek kan, cuma sejengkal, ya kan? Iya. Kira-kira kan gini, kalau teman kamu mau datang, mungkin nggak kamu nembak cewek kan nggak mungkin toh, Betul. kan nggak mungkin toh, Iya. nggak mungkin. Nah, akhirnya waktu kita udah duduk di restoran, udah ini tiba-tiba ya itu apa yang waktu di Gereja gereja itu ya. itu satu dorongan untuk sampaikan. Saya tuh ya saya bilang itu tuh benar-benar kayak gimana sih kayak orang itu nggak itu keluar sendiri ngomong tuh selesai ngomong saya sampai malu sampai tercita aduh kenapa gue ngomong gitu. Iya, iya, iya. Ya, karena ya baru kenal, terus ini kan semuanya baru gitu ya kan. Jadi Iya, betul. jadi malu lah saya, ya kan. Tapi ya udah ngomong ya udah saya sampaikan. Saya bilang ya Mm-mm. kita belum pacaran ya. Saya mau ya orang tua kamu setuju dulu. Kalau enggak ya kita nggak pacaran. Saya bilang Iya. ya. Jadi saya nggak mau mengulangi kesalahan yang kedua kali gitu kan. Jadi minta restu dulu dari Betul, orang betul. tua gitu kan. Nah, begitu itu oke, kita atur waktu kita balik ke daerah ke Palembang, kebetulan istri saya dari Palembang. Hmm. Nah, saya ke sana gitu. Nah, akhirnya ya itu jadi lanjutkan yang itu kan jadi hal apa namanya gimana ininya ngomongnya nyampeinnya ya bukan karena itu ya ya ini ya kesaksian saya lah ini apa yang saya alami Iya, ya. betul. Saya nggak mau ngomong tapi itu keluar terus kayak kamu terus ngomong bawel banget sampai abis itu selesai malu sendiri gitu. Kok bisa gitu? Iya, iya. Ya Karena aku kira-kira tahu gitu. tipe Kohengki itu bukan tipe yang frontal gitu loh kok, yang Ya, langsung ngomong. Aku paham gitu. Tapi kalau ada ya satu ada dorongan yang dorongan kuat ya, seperti itu, ya, ya betul karena satu nah itu. dorongan itu yang membuat ya mau nggak mau saya selesai ngomong saya sendiri malu gitu. Iya, iya. So, jadi bukan, kalau aku boleh simpulin, itu bukan berarti keinginan sendiri dan bukan karena nafsu kepengen dapet ya kok ya? Bukan ya? Hmm, ini sih lebih ke ini aja sih apa ya? Karena kan saya uji juga ya apa yang saya dengar itu benar nggak gitu kan. Ya kan bisa Iya, aja salah. Saya nggak bilang itu betul. saya bisa aja salah. Cuma kan perlu diuji Uji, ya kan, dikonfirmasi dengan berbagai betul. macam ya kan. Ya kalau memang iya ya akan jalan. Ya saya cuma doa satu. Kalau memang ini ya Tuhan buka jalan gitu aja kan gampang. Yes. Simple aja kan, Ya, nggak ribet-ribet gitu. ya. Dan tanda Gitu. yang lainnya adalah restu dari Cimelnya sendiri ya kok. Orangnya pun mau gitu. Iya, Benar nggak? ya dia Ya. dia dia punya punya cerita dia sendiri sih. Nah, Iya, dia punya konfirmasi dia sendiri. Ya, asik. Ya. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa hal tuh dari Kohengki tadi yang udah dibagiin. Jadi yang pertama itu
jangan karena keinginan kita sendiri gitu. Tapi benar-benar kita doa, kita tanya sama Tuhan kita, benar nggak sih ini gitu. Dan maksudnya benar-benar itu timbul dari hati yang paling dalam gitu. Dan bukan sekedar asal nyeblak gitu loh. Kadang-kadang ada orang ngomong, aku dengar suara Tuhan ini, kamu jodohku, tapi sebenarnya nggak dengar, kan lucu gitu. Maksudnya akhirnya dibuat-buat seperti itu. Nah, kalau Ko Hengki ini benar-benar mengalami sendiri dan dia benar-benar mengatakan apa yang dia rasakan dari dalam hati dia gitu. Dan ada kedamaian ya tadi kok. Ada kedamaian, ada dapat konfirmasi atau restu juga dari pasangannya gitu, teman-teman. Cerita Ko Hengki. Mantap. Jadi ya benar-benar maksudku adalah suatu perjalanan yang seru ya kok. Ya, seru banget. Journey, perjalanan berjalan bersama Tuhan itu excited ya. Hari demi hari lihat kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam anak-anak kami, ya banyak sih. Jadi makanya saya bilang nggak semua harus seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau kamu pernah ngalamin itu dan dengar itu ya cuma ya taat aja sih. Yes. Ya kan, ya, cuma satu sih. Kalau misalnya kan bisa aja itu kan pilihan saya. Saya mau dengar dan mau udah dengar mau terusin atau enggak kan pilihan saya. Sama, setiap kita juga punya kebebasan untuk memilih kok. Nah kok, aku pengen tanya soal tips-tips dari Koko nih. Untuk teman-teman mungkin juga udah ada yang nikah nih kok. Ya. Itu gimana sih jaganya kok supaya bisa terus harmonis, terus bisa tetap sama-sama baik ke anak juga. Maksudnya kita punya didikannya itu sama gitu. Kalau kita kan secara Kristen ibaratnya menurut jalan Tuhan, yang firman Tuhan seperti apa. Kalau dari Koko ada nggak saran-saran buat hubungan? Ya, semua kan dasar Hai Davina. Davina from Singapore, you join this. Wow. Sorry, there's no translation ya. Davina, no translation. Jadi apa tentang tadi apa ya? Oh, tentang itu ya, kiat-kiat gimana ya? Ya, Iya, semua supaya kan gini loh, semua kan namanya rumah tangga di dalam Kristus ya, itu kan ya dasar kita adalah ya Kristus. ya, Semua itu yang kita bangun itu adalah sesuai dengan apa yang ya Alkitab katakan gitu loh. Kan kita nggak hanya cuma kita berdua, tapi ada Kristus dalam rumah tangga kita gitu. Jadi ya, semua dasar yang kita bangun untuk anak-anak kita semua juga dari kebenaran Alkitab lah ya. Jadi bukan ya dengan cara-cara yang lama karena ya kan saya juga dari background bukan yang iya Kristen banget ya dulu. Iya, saya juga dulu bukan Kristen. Saya lahir baru itu ya 2006 April. 2006 April sekarang ya umurnya berapa? 14 tahun ya. 14. Ya, ya kira-kira gitu. Masuk remaja lah ya kok. Iya. Masuk remaja. Iya. Kok gimana cara Koko treat satu Devlin? Ini biar teman-teman juga ada masukan nih dari Koko gimana caranya Koko berkomunikasi atau mendidik Devlin. Yang satu lagi sama Nathan kok. Itu gimana kok? Koko bisa kasih gambaran nggak cara Koko? Ya sama lah, base-nya semua itu adalah kasih lah ya. Kita mendidik anak kita kan nggak seperti yang dulu ya. Yang dulu kalau salah dipukulin, diiniin ya. Kita nggak seperti itulah. Jadi cukup kasih pengertian, jelasin gimana caranya gitu kan. Jadi supaya ya intinya adalah kebenaran yang dari Alkitab lah. Kristus yang kita selalu berikan anak-anak kita pengalaman bersama Roh Kudus dan ya kayak gitulah. Jadi bukan dia kenal Tuhannya itu bukan dari kata orang tuanya tapi dari pengalaman dia mengenal Tuhannya sendiri. Jadi akan membuat dia ya
growing, saat dia growing akan lebih kuat gitu. Gitu Nah, deh. aku sempet denger-denger nih yang soal Devlin nih kuat itu. Yang seru adalah Devlin itu sampai penasaran dengan beberapa hal yang ada di Alkitab kok, yang aku tahu. Yang mana? Sempet-sempet nanya, sempet-sempet nanya sama kok. Even maksudnya sampai demen lagu Build My Life kok. Battle. Ya. Itu menurut gue adalah satu hal yang keren sih. Karena apa ya? Semakin muda seseorang untuk mengenal siapa penciptanya itu akan semakin deep ya kok ya, menurutku ya. Iya, iya. Dan Ya, semakin ada. pure, punya hati yang nggak macem-macem gitu kok. Ya, kami sih sebagai orang tua adalah gini sih, mendidik orang tua itu adalah berusaha untuk mendisplay bagaimana tuh Bapa di surga itu sih, figur Bapa, Yes, ya kan, supaya gimana anak-anak yes, kita tuh bisa melihat figur Bapa yang baik itu, yang seperti Bapa yang di surga itu tuh seperti gimana gitu. Ya ya, itulah yang kita ini ya, eh, semua yang kita lakukan saat kita mengoreksi dia pun ya kita koreksi yes, dengan apa ya, dengan kasih lah ya ya. itu. Dan Jadi kita juga kok, apa namanya eh, banyaklah tentang prinsip-prinsip dari Alkitab kita tanamkan dalam kehidupan dia, dan kita yes, berharap ya nantinya kan itu satu bekal buat dia ya, karakternya, karakter Kristus apapun itu yes. gitu. Dan seru banget ya kok ngelihat perkembangannya itu kayak selalu bikin amazed ya kok. Wow, kok bisa ya gitu ya kayak. Iya, 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 Nah, Nathan itu salah satu hal yang keren teman-teman. Karena Nathan ini punya salah satu hal yang berbeda, spesial. Kalau aku bilangnya spesial. Tapi cara Kohenki dan Chimel treat Nathan itu keren. Gitu. Karena dia selalu memperkatakan bahwa Nathan, you are champion. Gitu. Kamu itu pemenang, kamu itu pahlawan. Itu salah satu hal yang uh, menurutku adalah hal yang keren sih kok. Karena nggak semua orang tua bisa melihat itu dari suatu kekurangan seorang anak. Nah, Koko mungkin bisa cerita sedikit nggak kok pengalamannya itu kayak apa sih kok? ya. Jadi itu kata champion itu karena waktu satu kali saya di gereja itu, di kita acara seminar itu ya, tiba-tiba itu ada Ya, satu pastor, dia panggil nama saya, terus dia doakan saya, terus panggil nama istri saya disebutkan, nama anak wow, saya Nathan ya, disebutkan, nama Devlin disebutkan. wow, Nah, itu kan nggak kebetulan ya, bisa menyebutkan yang ya, pas nama-nama semua gitu. Dan ya, di ending doanya itu ya dia bilang, you are raising the champion, dia bilang. Jadi ya setiap hari saya wow, berkatakan itu, apa yang Tuhan katakan tentang dia ya saya akan ingatkan dia terus gitu. Dari kecil pun saya ingatkan dia terus gitu. Itu dasar kenapa keren. awalnya saya sering sampaikan itu, karena ya itulah kira-kira. Tapi ini adalah salah satu hal yang perlu dibangun juga ya kok sama para orang tua. Meskipun anaknya salah, meskipun anaknya mungkin belum mencapai juara satu gitu, mungkin juara 10, tapi kita harus tetap menanamkan bahwa kamu itu champion gitu ya kok ya. Iya, betul. Walaupun ya saya nggak pernah ini sih, anak saya eh bagi saya sih ada satu hal yang penting adalah karakter Kristus ya. Itu yang menurut saya penting. Kalau masalah untuk ininya ya semua kita bisa belajar lah untuk menjadi Yes, berprestasi gitu kan. Belajar rajin yes, pasti bisa, nggak mungkin enggak gitu. Tapi karakter itu kan nggak bisa apa namanya, cuma dipelajarin gitu loh, ya kan, ya, harus ada display dari keluarganya, dia melihat oh ya ternyata tuh harus begini ya, jadi lebih ini, jadi apa ya, dia punya contoh gitu loh, yes, gitu. Jadi ya. Karena kita dilihat ya kok sama anak kita gitu. pasti mereka tuh akan Yes, melihat displaynya kita, itu tuh itulah yang akan menjadi contoh buat dia. yes. Uh-uh. Dan
aku paling inget cerita Devlin lomba berenang kok. Itu nggak akan pernah lupa aku kok. Coba Iya. kok ceritain deh dikit kok. Itu seru banget kok. Iya. Itu itu kan dia itu apa ya? Selama itu kan saya sempat lesin ya berenang ya, berenang. Nah memang dia itu pas waktu lesnya itu ya nggak terlalu inilah apa karena memang kita nggak targetin ya untuk jadi perenang yang ikut Ya, kompetisi atau apa. Tujuan saya adalah anak saya harus bisa berenang aja, udah titik gitu. Jadi nggak perlu sampai dia harus jadi atlet renang gitu. Jadi ya saya lesin dia tiap Sabtu kita habiskan waktu sama keluarga juga, kita juga ikut berenang, di les kita berenang juga. Ya, jadi ya, itu satu family time ya yes. untuk kita juga bisa bersama gitu. Nah, satu ketika dari sekolahnya itu ada apa? Ada ada lomba, lomba itu lomba renang dan itu Wow. se-Jakarta Barat. Saya juga baru tahu setelah saya ikut, saya nggak tahu. Ya cukup cukup ini aja sih istilah itu se-Jakarta Barat. Kalau dia kan juga bukan atlet yang latihan dari Iya, pagi gitu kan. iya. Cuma dia pengen ikut. Saya support dia. Saya bilang, oke nggak apa-apa ikut. Nggak apa-apa Mm-mm. ikut, coba coba. Ya saya minta gurunya untuk ngajarin untuk jumping dari itunya gimana. Ya kan dia nggak tahu Iya, ya kan. Ya akhirnya iya. dia ikut, dia join waktu apa? Ada dua gaya itu, satu gaya bebas, satu gaya apa Katak dada, ya? ya Oh, dada. kata gitu. Nah, dia tuh saya ada satu 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 gaya itu saya nggak terdaftar, lupa daftarnya. Oke. Dia udah ikut yang pertama dan yang pertama eh, kalah lah ya. Jadi dia tuh posisinya cukup jauh dari yang lain gitu kan. Mm. Terus dia dia pas naik dia excited banget. Oh dia mau ikut lagi yang kedua. Dia bilang, waduh. Saya ngomong ke panitia. Wow. Saya bilang ke panitia. Saya bilang, boleh nggak anak saya ikut? Saya bilang, saya nggak harus Iya, dia. Walaupun dia menang, nggak dianggap pun nggak dapat hadiah atau apapun, nggak apa-apa. Saya cuma pengen dia ikut iya. ambil bagian. Dia punya pengalaman di situ gitu. Ah, Yes. puji Tuhan dikasih izin sama panitia. Wow. Boleh nih kasih ada kebetulan kosong kasih satu jalur lagi dia ikut lomba. Dan waktu dia lomba, saya lihat dia begitu semangatnya gitu ya. Saya senang aja sih lihat Yes. dia itu. Ya saya Ya. berusaha untuk mendorong dia lah ya, untuk mensupport dia. Jadi Yes. apa yang menjadi istilah itu dia mau menjadi Kesenangan pusat dia kok ya. kesenangan dia itu. Jadi saya juga ini ya apa Jadi kesenangan buat kita juga. dia betul. Anak saya Yes. senang, saya juga senang di dalam kesenangannya Yes. dia gitu loh. Ya gitu Yes. kira-kira. Jadi saya biarkanlah dia ikut, ya kasih saya semangatin itu yang tadinya dari posisi di empat terus naik ke tiga, naik ke dua, Wow. akhirnya dari empat orang, wah dia senang sekali gitu kan. Tapi ya just for fun aja. Kalau saya sih senang mensupport dia aja gitu. Dia pengen apa ya coba, kalau mungkin kan kita coba gitu. Jadi supaya Yes. dia berani lah ya. Gitu, Dre. Keren kok. Itu akan selalu aku inget kok. Cara Koko men-treat Devlin itu. Aduh, itu nggak akan terlupakan. Dan menurutku Bapak kita yang di surga, Tuhan kita, pencipta kita, aduh, adalah pencipta yang senang akan kesenangan kita ya kok ya. Iya, iya. Apa yang Yes. kita ini juga ini kan makanya kan kalau kita berpikir Bapak kita di surga itu adalah Bapak yang galak, ya kamu akan mendisplay kepada anak kamu dengan kegalakan kamu. Kamu pikir Bapak kamu galak, padahal enggak kan? Dia itu lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Yes. Kamu pikir dia baik, kasih kamu 10, enggak. Dia punya ribuan yang lain untuk kamu karena Ya. abundance-nya lebih dari yang kamu pikirkan. Gitu. Keren. Kok nanti aku akan tanya soal ini nih, sedikit kasih Koko tips, Koko kasih teman-teman yang nonton tips untuk kayak gimana sih, kan kita nih misalnya kondisi masih single, masih berpacaran. Gimana kita bisa menjadi pribadi itu yang bukan cuma ngerongrong, aku mau pasangan begini gini gini gitu, tapi kita juga harus menjadi
to be, bukan cuman kayak oh aku mau yang seperti ini nih, punya list gitu panjang kok. Tapi mungkin Koko bisa simpen, Koko bisa nanti mungkin kasih jawabannya. Terus sama gimana juga supaya ini teman-teman ini benar-benar bisa punya identity kok. Aku karena selalu ingat Koko soal identitas gitu. Kita sebagai manusia punya identitas yang sebenarnya firm, bukan identitas yang terombang-ambing. Kadang-kadang kita adalah orang baik, kadang-kadang tidak baik gitu. Kadang-kadang kita pemenang, kadang-kadang kita bukan pemenang. Nah, ini yang perlu Koko nanti juga boleh share mungkin ya kok soal identitas dan soal menjadi pribadi yang seperti apa nih? Karena kan soal pasangan itu tidak hanya mencari yang tepat ya kan kok, tapi menjadi seorang yang tepat juga gitu ya kok. Nah, ini kita akan bahas nih setelah ini dan mungkin juga nanti Koko bisa share yang lain soal mencari pasangan ini. Nah, teman-teman, 4 sandwich aku akan segera bagikan. Nanti kalau Ko Hengki aku kirimin aja, tenang aja kok. Nah, teman-teman, untuk 2 yang pertama. Jadi, karena teman-teman sejauh ini tidak ada yang memberikan pertanyaan, aku simpen dulu. Kecuali nanti ada teman-teman, aku masih kasih kesempatan untuk teman-teman tanya sama Ko Hengki atau sama aku boleh. Nah, sekarang aku kasih pertanyaan dulu nih sama teman-teman, biar teman-teman bisa berkesempatan dapat 2 sandwich. Penjawab yang pertama. Nah, teman-teman, siapa nama 2 anak Ko Hengki? Gampang. Nah, teman-teman boleh ketik dua-duanya ya namanya di kolom komentar. Oke kok, sambil nunggu teman-teman jawab kok, mungkin Koko boleh jelasin soal identity kali kok. Identity kita. So, who you are in Christ. You are the son. Yes. The son of God. Yes. Hello. Oh. Yes. Kita adalah Putus, anak ya? dan kita mengikuti. Enggak kok, lancar. Lancar. Ya. Ya. Kita mengikuti jejak bapak kita ya. Kita mengikuti jejak bapak kita. Kita kan anak. Iya, itu udah jawab tuh. Nathan ada yang and coba Dathan. Jawab, masih salah. Masih salah, maaf. Coba lagi. Ayo kok, boleh dijelasin dikit, bapak kita tuh orangnya seperti apa sih kok? Sehingga, seorang pribadi yang seperti apa dan kita tuh harusnya seperti apa? Ya, kalau itu bapak itu adalah bapak yang baik. Dia itu selalu dalam mood. Agak putus-putus ya. Kok putus-putus, boleh diulang kok. Ya, udah jelas. Boleh boleh diulang. Putus-putus. Sinyal paling. Itu ada jawaban tuh. Devlin dan Nathan. Iya. Ya, walaupun tulisannya salah, tapi aku hitung benar ya. Ya, bacanya hitungannya benar lah. Oke, jadi gimana kok? Boleh di-repeat kok? Tadi agak putus-putus. Ya, Bapak itu seringkali gambaran kita tentang Bapak itu salah. Karena gini loh, Bapak itu adalah Bapak yang baik, yang di dalam dia itu, ini juga benar juga nih siapa nih, Devlin and Nathan. Iya, nanti aku kasih juga kok. Karena kan gak ada yang bertanya nih, jadi aku kasih mereka berdua. Oke. Ya, adalah Bapak yang sangat baik dan di dalam dia itu tidak ada yang jahat gitu loh. Nah, banyak orang pikir bahwa Tuhan itu menghukum, Tuhan menghajar. Enggak loh, dia tuh bukan Tuhan, dia adalah Bapa yang sangat baik dan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan lah. Kita pikir, ya tadi saya bilang, kita pikir dia kasih kita uang 1 juta, kita pikir itu udah baik.
Padahal dia itu lebih dari itu, lebih baik dari itu gitu loh. Dia punya Ya, lebih dari itu yes, untuk kamu gitu. Gitu. yes. So, kita punya Bapak yang baik, kita adalah anak-anak yang baik juga, teman-teman. Wah, ada Pastor Rama nih. Aduh, Pastor Rama Welcome nih. Rama. Asik. Nah, kok terus kita gimana sih kok untuk sambil masa penantian ini apa sih kok yang kita harus build? Apa yang harus kita bangun kok sebagai manusia? Oh, maksudnya penantian apa nih? Jadi kan teman-teman masih single nih kok. Misalnya ada yang single gitu. Oh, Ada yang mungkin sedang berpacaran. Apa yang harus kita lakukan kok menjadi pribadi ya, ini? ya kalau yang single itu ya, kalau dulu saya masih single, saya cuma satu sih. Setelah ya bertobat, saya cuma minta satu, Tuhan, saya pengen dong punya pasangan hidup yang cinta Tuhan dan takut, ya, inilah cinta Tuhan Ya. lah. Ya Tuhan kasih sih. Ya, makanya saya bilang, saya punya banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan gitu. Tadi saya pas Yes. sama teman-teman ngopi, saya kita sampai ngobrol sampai 3 jam aja hanya cerita tentang kebaikan Tuhan dan di Wow. tempat kopi itu ya malahan anak-anak ada beberapa anak gitu dilawat Tuhan gitu loh. Di Yes. tempat coffee Wow. shop gitu. Jadi ya kita lagi menceritakan kebaikan Tuhan ya Tuhan hadir gitu. Gitu. Ya, jadi Yes. inilah nggak banyak kalau dulu sih saya sih ya minta minta Tuhan pasangan yang cinta Tuhan gitu. Ya Yes. itu aja gampang sih Tuhan pasti kasih gitu nggak mungkin enggak gitu. Dia itu lebih baik Yes. daripada yang kamu Amin. pikirkan. Dia itu sangat-sangat Yes. baik, Ya. sangat-sangat baik gitu. So, lingkungan yang tepat itu penting nggak sih kok untuk mendapatkan pasangan yang tepat? Menurut Koko gimana? Oh penting sekali dong. Kalau lingkungannya ya kan gini, dulu kan kehidupan saya kan juga bukan Kristen, kehidupan saya itu ya lebih banyak ke diskotik ya, habis waktunya di diskotik. Ya, kamu bisa bayangkan kalau Hmm. lebih lama di situ ya ya kalau kalau itu dapatnya di sana gitu loh. Oke. Ya lingkungan penting Oke. lah So, ya, penting ya kok ya? penting teman-teman ya. Kalau mau bangun Ya. sesuatu yang itu ya, ya harus ini dengan siapa kamu berhubungan gitu. Oke. Koko mungkin ada uh, sharing untuk last gitu buat teman-teman yang mungkin lagi dengar nih ada sekitar 5 orang. Tadi udah banyak sih kok yang bolak-balik masuk. Ada mungkin yang Nah, Koko mau sampein. Kadang udah ada yang minta, tapi kadang Tuhan kok rasa nggak jawab. Nah, itu gimana ya? maksudnya gimana? Udah minta, Jadi udah diminta yang dia pengen, seperti yang cinta Tuhan gitu, tapi masih belum bertemu. oh belum bertemu. Mungkin belum Ya waktunya kok ya. Mungkin bukan belum ya tepat tunggu juga kali. aja. Yang gampangnya sabar aja tunggu. Iya. Kalau memang bukan itu ya saat sampai saatnya tiba kamu tahu lah mana itu benar nggak gitu loh. Akan Yes. hati kamu akan akan apa ya istilah kok meyakinkan kita gitu loh. Oh iya ini gitu loh. Kan namanya Yes. untuk membangun satu rumah tangga kan nggak bukan bukan ini ya bukan coba-coba gitu loh tapi Iya, betul. ya coba-coba kawin gitu kan enggak ya kan kan ini kan ada satu keyakinan baru kamu bisa melangkah kan ke situ kan Iya, betul kan kamu ada satu betul. keyakinan nih ya saya yakin nih sama ini nih pasangan saya baru kamu melangkah untuk sampai menikah kalau kamu Yes. sendiri aja belum sampai menikah udah nggak yakin udah ribut-ribut berantem pukul-pukul aduh ya itu sebaiknya janganlah Iya. gitu So, sabar. Tunggu. iya Ya, kok ya. ya 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 Nyantap. Kok, thank you karena udah udah 1 jam nih kok. Ntar lagi habis. Thank you oh udah join. Gak berasa kok. So, iya teman-teman yang udah join, thank you. Nanti yang udah dapat sandwich, tolong DM ya. Gitu. Nah, hopefully teman-teman bermanfaat live-nya sama Ko Hengki juga. Kita punya bapak yang baik. So,
terus semangat terus teman-teman yang belum ketemu pasangan yang tepat, terus berdoa. Terus Yes. harapkan yang dari Tuhan. Oke. Kok, thank you teman-teman yang Thank you. join. See you sampai ketemu di next Dre TV. Yes. Bye. Bye, have a good rest.